العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف ينقضي وأكتب الأب الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا النوبة النور اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين الله أغنى بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة نؤمن بلقائك ونقنع بعطائك ونرضى بقضائك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل أصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, yang syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat lebih besar kepada kita, iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiah. Salawat dan salam lalu kita haturkan pada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, demi pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fil aqli wal uqala. Di dalam menerangkan tentang akal dan orang yang berakal. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan afala ta'qilun, apakah kamu orang yang berakal? Banyak dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan akal itu banyak. Sehingga manusia, perbedaan laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diutamakan akal. Kalau perempuan yang diutamakan perasaannya. Faslun fil maqaranati bainal ilmi wal aqli. Pasal menerangkan di dalam berkaitan antara ilmu dan akal. Ilmu dan akal berkaitan. Ikhtalafal ulama'u fil ilmi wal aqli ayyuhuma afdal. Telah berselisih pendapat para alim ulama tentang mengenai ilmu dan akal. Para alim ulama berselisih pendapat mengenai ilmu dan akal. Manakah yang paling afdal dari keduanya? Ilmu atau akal? Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, para alim ulama, al-aqlu afdal. Orang yang berakal itu lebih utama. Kata ulama yang sebagian, akal itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu manba'ul ilmi wa usuhu. Karena bahwasanya akal adalah sumber dari segala ilmu dan pokok dasar dari segala ilmu. Orang kalau misalnya nggak ada akalnya, sulit untuk belajar ilmu. Orang gila juga. Orang yang nggak ada akalnya, orang gila nggak ada akalnya. Kita jelasin, dia nggak akan paham. Kenapa? Akalnya sudah hilang. Makanya kalau misalkan kita mau disebut orang yang tidak terbebani masalah hukum, gampang. Jangan berakal, maka tidak akan terbebani masalah hukum. Orang yang tidak berakal tidak akan terkena hukum. Seperti puasa, sholat, enggak kena. Karena majnun, gila. Wa qala akharuna, dan berkata sebagian yang lain, al-ilmu afdal, ilmu lebih utama. Ada dua pendapat ulama, ada mengatakan akal lebih utama, qaul yang lain mengatakan ilmu lebih utama. Listilzamihi lahu, karena menetapnya akal lahu pada ilmu. Wa li anna Allah ta'ala yusafu bil ilmi la bil aql. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ilmu, la bil aqli, bukan dengan akal.
Yang wujud kita bako kan wujud kita bako mukhalafatul hawadisi di antara ilmu. Enggak ada Allah disifati dengan sifat akal, enggak ada. Jadi semuanya betul. Semuanya betul. Ada yang mengatakan afdal akal, ada yang mengatakan lebih afdal ilmu. Tapi kita harus tahu penempatan bagaimana. Mana yang afdal ilmu yang sebelah mana, akal sebelah mana. Wa qad su'ila Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu an hadzal mas'alati fa ajaba bi qawlihi. Dan sungguh telah ditanya Syekh Al-Islam Al-Zakaria Al-Ansari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, an hadzal mas'alati, daripada permasalahan ini. Syekh ini gimana nih? Ini ada permasalahan akal apa ilmu yang afdal. Fa ajaba bi qawlihi, maka beliau menjawab bi qawlihi dengan ucapannya, innal aqla afdalu minal ilmi. Sesungguhnya akal itu lebih afdal daripada ilmu. Kalau Syekh Al-Islam Zakaria mengatakan ketika ditanya akal lebih utama daripada ilmu. Li'annahu man ba'uhu wa asasuhu wa sababu idrakuhu. Karena bahwasanya akal itu sumbernya ilmu dan pokok dasarnya ilmu dan sebab mendapatkan ilmu. Orang kalau punya akal diberikan ilmu masuk gitu maksudnya. Kalau misalkan nggak ada akalnya nggak masuk, sulit. Belajar butuh konsentrasi. Konsentrasi itu sebabnya alatnya diantari akal. Wali annal ghariziyah, dan sesungguhnya tabiatnya minhu dari akal. Wali annal ghariziyah, dan sesungguhnya tabiatnya minhu dari ilmu. Mahdu khalqillahi lillahi ta'ala. Irni murni untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan akal ini murni, artinya akal itu dikhususkan untuk manusia kalau akal. Kalau ilmu untuk Allah. Kalau sifatnya Allah, ya kan lebih afdal ilmu. Enggak ada. Sifatnya Allah itu akal enggak ada. Tapi untuk apabila disandarkan untuk manusia, mana yang lebih afdal? Maka akal bukan ilmu. Karena manusia itu ketika dia ingin mendapatkan suatu ilmu harus punya akal. Jelas. Wa ila dzalika asyarul Ghazali radhiyallahu anhu biqaulihi, dan sesungguhnya hal itu telah memberikan isyarat Al-Imam Ghazali biqauli dan ucapannya wal aqlu asyrafu sifatil insan. Kata Imam Ghazali, akal itu lebih mulia untuk sifatnya manusia. Kalau misalnya manusia lebih afdal ilmu atau akal, maka kalau ditanya manusia lebih afdal, yaitu akalnya, bukan ilmunya. Tapi kalau ditanya Allah lebih afdal ilmu apa akal, jelas yang lebih afdal ilmu. Kenapa? Karena Allah disifati dengan sifat ilim, bukan dengan akal, bukan. Jelas maksudnya. Wal ilmu yajri, dan adapun ilmu itu berjalan minhu darinya, majra dengan berjalannya as-samari buah minas syajar daripada pohon. Kalau misalkan ada akal, dia bisa ambil ilmu. Seperti kalau ada buah, pasti ada pohonnya gitu. Nggak mungkin nih buah dari mana nih, pohonnya nggak ada, nggak mungkin. Seperti itu. Wan nuri minasyamsi, dan akal itu ibarat cahaya daripada matahari. Ini ada cahaya, ada matahari atau ada tenang sebagainya. Kalau dulu kan ibaratnya belum ada lampu, dulu makanya belum ada ya. Matahari diibaratkan. Wa ru'yati minal aini, dan melihat daripada mata. Kenapa orang bisa melihat? Karena punya mata, gitu maksudnya. Kenapa orang punya ilmu? Karena punya akal. Kenapa ada buah? Karena ada pohon. Jadi semua berkaitan, ilmu dan akal berkaitan. Tapi kalau ditanya masalah afdal untuk disifati kepada manusia, maka akal lebih utama daripada ilmu. Makanya kalau misalkan akal kita enggak dipakai ini, rugi kita. Kalau akal enggak dipakai, rugi. Nah, sekarang belum Muharram ya, bulan Muharram. Muharram menyantuni anak yatim piatu. Ada yang yatim, ada yang piatu. Yatim itu bapaknya nggak ada, ya kan? Piatu, ibunya nggak ada. Kalau yatim piatu, bapak ibunya nggak ada.
Tapi anak yatim piatu ini jangan dianggap remeh. Bisa saja anak yatim piatu itu ketika dia sudah dewasa lebih terhormatan dia daripada orang yang punya ayah dan ibu. Tetapi ada yatim piatu yang mempunyai yang tidak baik, artinya buruk. Yatim piatu yang buruk selama-lamanya. Apa itu? Yatim piatu yang buruk selama-lamanya adalah orang yang tidak mempunyai ilmu dan akhlak. Ilmunya nggak ada, akhlaknya nggak ada, itu yatim piatu tuh orang tuh. Bukan hanya tinggal ibu dan bapak. Kalau masih kecil sedih, tapi kalau udah besar, ya kan? Sudah besar, sudah 30 tahun, 40 tahun, udah kebanyakan, bukan pasti, udah kebanyakan orang tuanya sudah banyak yang pupus, sudah banyak yang meninggal. Ini tidak menjadi kesedihan. Yang menjadi kesedihan adalah orang ketika sudah dewasa, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai akhlak. Ini udah yatim piatu tuh. Ini sengsara nih orang nih. Ilmu nggak punya, akhlaknya berantakan. Auzubillah. Makanya kan kalau ibu-ibu kan nyanyi apa gimana? Kalau lagi pengajian ibu-ibu ya. Apa nyanyi ibu-ibu? Bersedihlah ya. Gak punya ilmu kan gitu ya. Begitu dah, gitu ibu dah. Lagunya. Jangan sedih yatim piatu, nggak salah. Jangan sedih yatim piatu. Tiada ayah, tiada ibu, gitu ya. Kan begitu. Bersedihlah, tak punya ilmu. Gitu. Kemana-mana, nggak ada yang dituju. Susah. Udah besar, kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu, masih bisa kita jalan kalau ada ilmu. Kita kalau ada ilmu, jangankan tinggal di mana, di perkotaan, di desa pun, pasti banyak yang mencari. Emas, walaupun dibuang ke dalam got, pasti banyak yang nyari. Tetap emas, diangkat emas. Sama orang berilmu pun, dia tinggal kemana-mana, insya Allah akan menerangi kampung itu, akan menerangi tempat dia tinggal. Makanya harus punya ilmu. Sekarang kalau fisik, kalau kita berdua, tinggal mengandalkan fisik, kerja, mengandalkan fisik, apa ilmu? Kalau fisik ada batasnya, kalau ilmu tidak ada batasnya. Walaupun kita, nauzubillah, stroke dan sebagainya, kita punya ilmu. Yang kita punya cuma hanya bicara. Badan sudah tidak bisa. Tapi dengan ilmu kita masih bisa didengar orang, masih bisa dihormati. Tapi kalau dengan tenaga kita habis, tuntas. Kalau bisa, mumpung masih muda, di samping kita tenaga pakai ilmu diperbanyak. Karena ilmu itu untuk bekal kita ketika kita sudah dewasa. Kalau kita sudah tua, udah nggak mampu, tenaga kita sudah terkuras habis, ya ilmu yang pakai. Kalau masih muda enak, angkat batu juga kuat ya kan. Batu koral kuat semuanya, tapi kalau udah tua coba ngangkat pinggang apalah. Kata. Ilmu lebih utama. Wal qaulu, dan ada pengucapan bi annal ilma afdalu, dan sungguhnya ilmu itu lebih utama minhu darinya, innama yasihu min haitsu istilzamuhu, karena bahwasanya sahnya min haitsu dari sekiranya istilzamuhu tetapnya ilmu lahu pada akal. Walaisal kalam, dan tidak ada ucapan padanya, bal akan tetapi fi tafdili di dalam keutamaannya bainahuma majaradaini, antara keduanya berjalan keduanya. Ala atas anna ba'dahum, sungguhnya sebagian ulama qala berkata al ilmu afdal, ilmu lebih utama. Kalau ilmu disifatinya untuk Allah, kalau akal disifatinya untuk makhluk. Walihaza, dan inilah jaza boleh wasfullahi ta'ala untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala bihi dengan ilmu. Walam yajuz, dan tidak boleh wasfuhu mensifati Allah Subhanahu wa taala bil akal dan akal. Jadi kalau misalkan Allah lebih utama ilmu apa akal ya? Oh, Allah lebih utama akal, enggak boleh. Allah lebih utama disifati dengan ilmu. Tapi kalau manusia lebih utama disifati dengan akal bukan ilmu. Jadi kalau misalkan kita jangan salah, oh berarti pemilihannya kalau ilmu khusus untuk disifati hanya Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah mempunyai sifat akal, enggak, ilmu. Kalau manusia akalnya. Wal kalamu fi dzalika tawilun, dan adapun ucapan ini tawilun sangat panjang penjelasannya. Walakin akan tetapi haza kafin, cukuplah ini fil jawab an soal, daripada
jawaban tentang permasalahan-permasalahan. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Intaha, selesai kalam Syekh Zakaria, ucapan Syekh Zakaria rahimahullahu fi fatawiyah, dalam kitab fatawiyah. Wa min kalami Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan dari ucapan Syekh Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikannya, la yatimmu, tidak akan sempurna, syarful ilmi, keutamaan ilmu, lil makhluqi, untuk makhluk, illa bil akal, kecuali dengan akal. Manusia tidak akan sempurna ilmunya terkecuali kalau manusia itu punya akal. Kalau manusia nggak punya akal, majnun, gila. Sama, belajar. Kalau tidak konsentrasi, tidak dibutuhkan konsentrasi kan termasuk akal. Tidak dibutuhkan konsentrasi, maka tidak akan masuk, tidak akan nyambung itu ilmu. Kita baca setengah jam, misalnya kita baca buku malam hari setengah jam. Kita baca ngambang gitu, cuma baca tapi nggak berpikir pakai akal, maka tidak akan masuk ke pelajaran atau bacaan itu nggak masuk. Tidak akan mungkin seseorang cerdas kalau tidak ada akalnya. Tidak akan mungkin orang itu menjadi pintar kalau akalnya tidak dipakai, ya, diutamakan. Wa qala aidan, dan berkata juga, qala jama'atun, dan inilah kumpulan bi'ila'i qadril ilmi, karena tingginya kadar keilmuan alal akal, atas akal. Kalau misalkan orang tersebut ilmunya banyak, berarti akalnya tinggi gitu. Kalau misalkan orang tersebut ilmunya sedikit, akalnya pendek. Jadi orang akalnya panjang, berarti ilmunya banyak. Kalau akalnya yang pendek, ilmunya sedikit, gampang itu aja. Kalau kita nih, akal kita panjang apa pendek? Kalau akal kita pendek, ilmu kita dikit. Akal kita panjang, berarti ilmu kita banyak. Kalau ilmu banyak, bawa kemana-mana enak. Sini diterima, di sana diterima. Tapi kalau akalnya pendek, di sini nggak terima, di sana nggak terima. Kasian, ngelamar juga kasian. Kalau perempuan juga kasian. Walakin akan tetapi zalika binisbati ilallah, akan tetapi hal itu dinisbahkan ilallah, untuk Allah SWT. Li'annal ilma, sungguhnya ilmu, sifatuhu, sifatnya, ta'ala, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqla, dan adapun akal, sifatul makhluqi, sifat bagi makhluk. Ini jelas bener nih. Jadi kalau misalkan mana yang afdal, akal apa ilmu? Kalau akal disifati untuk Allah, kalau akal disifati untuk makhluk, ilmu disifati untuk Allah. Wa amma binisbati ila ilmina, dan adapun nisbah pada ilmu kami, wa aqlina, dan akal kami, fa aqluna ajal, maka akal kami lebih agung martabatan, yaitu martabatnya, derajatnya, wa arfa'u manzilatan min ilmina, dan lebih diangkat derajatnya min ilmina, daripada ilmu kami, id laula al aqlu, karena bahwasanya akal lama tamma lana ilmu, karena akal itu akan sempurna disebabkan dengan ilmu. Intah, selesai. Ini penjelasan akal, masalah ilmu banyak, tergantung kitanya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mengutamakan akal atau nafsu? Kalau misalkan akal, insya Allah orang akan selamat. Bagaimana akalnya itu bisa berjalan dengan baik? Harus ditopang dengan ilmu. Tidak akan mungkin akalnya itu bagus kalau ilmunya nggak ada. Dia mah berakal, tapi kok ngaco misalkan. Oh, kenapa ngaco? Oh, berarti ilmunya nggak ada. Akal yang kuat ditopang dengan ilmu yang banyak. Akal sedikit, ilmunya sedikit. Jadi setiap permasalahan yang dilakukan atau permasalahan yang terkena pada diri kita, tergantung kita bisa mengatasi atau tidak. Kalau kita bisa mengatasi, berarti akal kita kuat, panjang. Kalau akalnya sudah kuat, panjang, berarti ilmunya ada. Wa minal hikami Sayyidina Qudul Abdullah bin Al-Haddad, dan dari riwayat Sayyidina Qudul Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-aqilu allazi la ilma indahu karrasyidil ladzi la mala lahu. Orang yang berakal yang tidak mempunyai ilmu seperti orang cerdas yang tidak punya harta. Orang berakal nih, tapi nggak ada ilmunya. Diibaratkan orang yang cerdas nih, jenius lah.
tapi nggak punya harta. Kasian ya. Pinter-pinter, tapi belangsek gitu maksudnya. Kasian. Akalnya ada, ilmunya nggak dipakai. Diibaratkan orang yang mempunyai kepintaran yang luar biasa, tetapi hartanya nggak ada. Tapi banyak juga ya orang yang nggak pinter, biasa-biasa aja, bahkan nggak sekolah, tapi tanahnya hektaran, uangnya banyak kan ya. Imam Ghazali kalau manusia diukur seseorang kaya dengan kepintarannya, niscaya Imam Ghazali di zaman itu paling kaya. Kenapa? Karena Imam Ghazali paling cerdas di zaman itu. Maka tidak bisa diukur kekayaan itu dengan kecerdasan. Dia cerdas nih.